Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Dan Suara Rakyat kembali menyapa Anda. Kali ini kita akan membahas terkait kurang efektifnya sistem penerima permakanan lewat BTT di Surabaya. Karena kita lihat masih adanya masyarakat kurang mampu yang belum menerima bantuan makanan dari Pemkot Surabaya, menunjuk bahwa sistem yang berjalan masih harus diperbaiki. Oleh karena itu, bagaimana memperbaiki hal tersebut, kita akan membahasnya di Suara Rakyat bersama dengan salah satu anggota Komisi di DPRD Kota Surabaya, Mbak Ajeng. Apa kabar Mbak Ajeng? Alhamdulillah baik Mbak Ceti. Baik, aduh tambah cantik aja. Lebih cantik Mbak Ceti. Mbak Ajeng, kalau kita lihat bahwa memang kurang efektif dari sistem penerimaan permakanan ini lewat BTT di Surabaya ini, sebetulnya saat ini nih sistemnya seperti apa? Dijalankan karena masih ada yang belum menerima semuanya begitu? Betul, karena memang ada pergantian sistem ya, yang dulu mungkin bisa 100% diampu oleh APBD Kota Surabaya sehingga pendataannya cukup satu data dari Dinas Sosial. Nah, kemudian yang tahun 2023 ini kita ada memang nomenklatur langsung dari Kemensos sehingga memastikan ini termasuk dari bantuan sosial. Sehingga ada beberapa karakter ataupun indikator yang tidak boleh di luar dari indikator yang dulu pernah menerima makanan, sehingga turun dari awalnya mungkin kita menganggarkan untuk 33.000 penerima atau 28.000 penerima, sekarang tinggal turun 18.818. Artinya ini memang sistem ini dibuat seperti itu atau bagaimana sih Mbak sebenarnya? Jadi kalau ini, dari pengamatan Komisi D? Ini peralihan dalam artian kita adaptasi. Mau nggak mau kan kita sebagai kota atau kabupaten kita harus mengikuti bagaimana pelaporan hingga ke provinsi dan juga ke pusat. Karena ini masuk bansos, jadi harus dimaksimalkan mengenai karakter siapa yang menerima bantuan sosial. Nah, kalau dulu kan kita punya MBR, nah, sekarang melalui perwalinya berubah. Dulu kan perwali 1917, sekarang berubah perwali 134 tahun 2022. Di situ tidak ada lagi MBR, tetapi adanya keluarga miskin dan juga keluarga rentan miskin, sehingga itu akan terdampak pada pendataan para penerima permakanan. Nah, ini memang kemarin ada dua alternatif yang bisa dimasukkan untuk memberikan bantuan permakanan supaya diperpanjang ya, yaitu lewat diajukan lewat Kemensos ataupun yang kedua lewat BTT. Nah, kalau untuk BTT sendiri, kalau menurut Mbak Ajeng ini dengan adanya perubahan atau penyesuaian ya sistem sendiri, ini justru efektif atau justru merugikan banyak masyarakat warga Kota Surabaya begitu? Ya, kalau memang kita melihat dari sistemnya, alurnya sistematik untuk BTT ya sangat panjang sehingga otomatis merugikan. Dalam artian ini harus menunggu kurang lebih 6 bulan untuk mengenai permakanan ini bisa dimasukkan datanya. Padahal banyak warga kemungkinan yang sesuai dengan karakter penerima makanan dalam artian disabilitas, kemudian juga rentan hanya tinggal sendiri, ternyata masih ada yang belum mendapatkan hingga sekarang. Iya, misalnya orang tua jompo itu juga mereka kan masih belum dapat. Nah, apa saja sih sebenarnya kategori yang mendapatkan bantuan? Karena kan kita tahu ini yang cacat juga ya harus dikasih gitu ya. Juga orang tua jompo juga harus dikasih. Nah, kategorinya sendiri kalau pengamatan dari Komisi D seperti apa sih Mbak? Kurang lebih sebenarnya lebih sama dan sebelumnya. Kalau dulu kan hanya berkaca dari data MBR, kemudian yang sekarang harus dari bagian dari keluarga miskin ataupun keluarga rentan miskin. Mereka melihat dari indikatornya sama seperti di pusat yang DTKS, sehingga melihat dari lingkungan rumah, kemudian juga lingkungan dinding, atap, dan juga penghasilannya. Nah, ternyata warga kita yang lansia dan juga disabilitas ataupun yang lainnya ini ternyata banyak yang tidak sesuai dengan data DTKS, sehingga akan menyusut jumlah keluarga miskin kita yang sebelumnya mungkin MBR-nya dulu 950, kemudian lewat survei-survei tinggal 600 sekian, sekarang turun lagi hingga kurang lebih 200. Nah, ini juga berdampak sehingga kita juga bingung, anggota DPRD juga bingung. Kita kemarin juga menggedok anggaran untuk beberapa MBR yang sekian ratus jiwa. Nah, ini menyusut bagaimana untuk penyerapan anggarannya jangan sampai masuk ke Silpa. Jadi kita juga mendorong supaya tidak hanya menggantungkan dari PTT, paling nggak ada alternatif lainnya lah, entah itu dalam kita membuat kebijakan seperti PPNT ataupun yang lainnya. Nah, untuk supaya ini sama-sama enak antara warga dan juga pemerintah Kota Surabaya, sebenarnya data supaya semuanya tuh diketahui, karena kalau kita lihat sendiri, kalau mengacu pada MBR dan sekarang berubah menjadi BTT keluarga miskin sendiri. Nah, ini kan banyak yang tidak mendapatkan, tidak semua merata akhirnya, itu gimana Mbak?
Ya, jadi sekarang ada mekanismenya gini, kalau tidak dapat stiker, berarti tidak mungkin dapat bantuan, termasuk permakanan. Nah, ini juga menjadi polemik dalam artian pemerintah kota itu harus mempersiapkan sejauh mana kebijakan ini benar-benar bisa memberikan bantuan, bisa tidak salah sasaran, ataupun juga memastikan bisa sejahtera dalam waktu 1 tahun ataupun 2 tahun seperti dengan syarat dari Kemensos seperti Oke, itu. artinya kan acuannya sendiri adalah dari stiker sendiri, pemasangan stiker. Betul. Nah, kalau misalnya salah sasaran, meskipun dia terlihat rumahnya reot, tapi ternyata dia penghasilannya gede gitu, Mbak, tiap bulannya, itu gimana dong, Mbak? Ya, itu kan kemarin pada saat penampilan stiker itu didampingi oleh pihak kelurahan dan juga para tokoh masyarakat, RT, RW dan juga KSH. Sehingga kalau memang ditempelkan di stiker sudah wujudnya saja sudah salah sasaran, biarkan masuk ke musyawarah kelurahan. Dalam perwali memang harus wajib dilaksanakan setiap tanggal 15 di setiap bulannya. Bagaimana dengan mereka yang keluarga miskin tapi tidak mendapatkan stiker? Ya, itu makanya kita dalam proses mengajukan supaya nanti memastikan dengan musyawarah kelurahan itu siapa sih minimal lah dalam satu RT ini siapa yang terhitung keluarga miskin ataupun keluarga rentan miskin atau bahkan keluarga pramiskin di sekitar lingkungan RT. Cuma kan kita tidak menutup kemungkinan ya bahwa memang pendataan kan harus se-Surabaya, tidak boleh hanya mengandalkan setiap satu tetangga saja, jangan sampai yang di stiker di sini satu rumah diambil untuk tetangganya. Padahal mungkin di keadaan lain mungkin banyak juga yang tokoh masyarakat ataupun kelurahan yang juga salah sasaran. Jadi memang kita butuh untuk updating data supaya nanti semuanya jelas seperti itu. Prosesnya butuh waktu berapa lama? Karena kan kalau misalnya nunggu tempelin stiker, itu kan terus tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama ya, Mbak ya. Karena kita harus pendataan terlebih dahulu pemerintah Kota Surabaya, kemudian ditempel stikernya. Nah, karena kalau kita lihat sendiri secara realnya, nah ini banyak masyarakat keluarga miskin ini khususnya para mereka lansia ini masih belum mendapatkan bantuan begitu permakanan. Jadi kemarin saya juga pada saat reses kita juga melakukan laporan di setiap kelurahan kurang lebih hampir 40% turun seperti kelurahan Kertajaya, kelurahan Semolawang ataupun lainnya. Nah, itu yang mungkin yang sebelumnya dapat 200 permakanan turun hingga 75 permakanan. Nah, itu kan menjadikan dampak ini bagaimana pada warga saya seperti apa. Nah, ini kita butuh langkah cepat dari wali kota ataupun dari pemerintah kota ya supaya membuat kebijakan mengatasi mengenai permakanan. Kebijakan mengenai menghapus MBR kan juga tergolong cepat ya. Alhamdulillah juga sekarang untuk penambahan stiker juga sudah alhamdulillah lebih dari 80% sudah berjalan begitu ya? Sudah, jadi kurang sedikit lagi. Tapi kita juga butuh kebijakan yang baru untuk menopang kekurangan permakanan yang memang masih banyak membutuhkan. Usulan dari DPRD Kota Surabaya apa nih Pak? Khususnya Komisi D yang menangani kasus ini? Dari hearing masih belum. Kita kemarin masih mengapu bagaimana nih berjalan mengenai pokmasnya ataupun yang bagaimana untuk kualitas permakanannya. Nah ini kalau dari fraksi Gerindra sendiri dari saya tentu saja kita mengusulkan kurang lebih samalah bantuan yang seperti di pusat. Kan ada namanya bantuan BPNT. Harusnya paling nggak di Kota Surabaya punya ada bantuan BPNT sama seperti di pusat dengan mengandalkan data DTKSU tadi. Artinya ada sentralisasi begitu ya? Bukan dalam sentralisasi, paling enggak kita ada bantuan. Ini kan bantuannya kan mengacu pada pemerintah pusat begitu. Betul, kan ini kan permakanan sebelumnya kan hanya punya milik Kota Surabaya, kemudian diambil istilahnya tuh diduplikasi oleh pemerintah pusat. Jadi kita mau nggak mau kita harus sama-sama supaya memastikan warga lain dapat, ataupun banyak program lain mungkin yang butuh juga kajian dari tim akademisi untuk memastikan kebijakan wali kota Surabaya dan juga pemerintah kota Surabaya lebih baik lagi. Oke, supaya lebih baik lagi artinya kan harus ada update data nih Mbak ya. Nah, apakah data yang diterima ini selalu update? Jangan dijawab dulu Mbak Ajeng, kita akan kembali lagi.
Masih bersama kami di Suara Rakyat dan kita masih membahas terkait kurang efektifnya sistem penerima permakanan lewat BTT di Surabaya, dan masih bersama dengan Mbak Ajeng, salah satu anggota komisi di DPRD Kota Surabaya, dan tadi sudah dijelaskan bagaimana sistem baru ini untuk memberikan bantuan permakanan bagi warga Kota Surabaya, warga miskin khususnya, ini masih terus dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan penyesuaian yang baru. Dan Mbak Ajeng, kalau kita lihat sendiri bahwa artinya dengan penyesuaian baru, update datanya sendiri saat ini yang diterima, apakah sudah update dengan kondisi terkini dari pantauan Komisi D sendiri seperti apa? Iya, kita dari memantaunya kita harus memastikan musyawarah kelurahan ini setiap bulannya berjalan setiap tanggal 15, yang sampai dari 153 kelurahan ada yang salah satu tidak mengerjakan. Dan ini dalam musyawarah kelurahan itu juga harus pastikan para RT, para RW, para KSH atau tokoh masyarakat juga memberikan masukan. Tidak hanya memang mereka menandatangani berita acara, tapi memang harus memberikan solusi siapa sih yang berhak memenuhi bantuan. Nah, itu juga harus menjadi catatan lah untuk kita, jangan sampai pada saat muskel sudah berjalan setiap bulannya, tetapi pada saat kita dewan turun, ternyata kita masih dapat laporan warga tersebut masih butuh bantuan. Kemudian kita juga mengecek bagaimana warga tersebut yang diajukan, apakah memang sudah diverifikasi oleh pihak dinas sosial. Apakah bagaimana, kalau memang sesuai indikator Kemensos, maka akan dimasukkan langsung ke by name by address, langsung masuk data ke Kemensos yang mendapatkan 2 kali permakanan. Tapi kalau memang situ tempat masyarakat yang memang pramiskin ataupun lainnya, lah itu kita harus butuh sosialisasi dan juga edukasi yang sebaik-baiknya, atau bahkan kebijakan yang supaya mumpuni mereka juga bisa mandiri, tidak kekurangan makan lah, jangan sampai ada warga Kota Surabaya yang tidak bisa makan. Karena tidak bisa makan begitu, atau karena memang mereka nggak bisa makan gitu. Betul. Iya, Mbak Ajeng, kalau kita lihat sendiri tadi sempat disinggung sosialisasi. Nah, sejauh ini sosialisasi untuk bantuan permakanan sendiri kepada warga Kota Surabaya seperti apa, Mbak? Sudah maksimalkah yang sudah dilakukan oleh dinas sosial? Ya, masih banyak, masih perlu banyak sosialisasi, karena saya masih dengar laporan warga ini masih menginginkan kebijakan tidak hanya pemotongan permakanan, tapi juga bagaimana yang pramiskin ini tadi. Nah, ini bagaimanalah supaya mereka yang mungkin sebelumnya dapat bantuan permakanan, mungkin ada program seperti BPNT, pembagian sembako, atau bahkan program dari pemerintah kota membuat kebijakan sembako murah khusus untuk keluarga pramiskin. Itu kan bisa yang nantinya dibentuk dan juga dikaji sendiri oleh tim akademisi dan juga pemerintah kota, karena nanti bagaimana anggaran APBD ini bisa dipertanggungjawabkan dan juga dipastikan tepat sasaran. Oke, sosialisasi adanya pengurangan sendiri gimana, Mbak? Apa juga sudah dilakukan kalau dari pengamatan Komisi D? Sudah, cuma hanya saja masih banyak pertanyaan dari warga ini bagaimana ke depannya, yaitu kan juga harus dari langkah dari pemerintah kota harus menjelaskan. Jangan sampai diberikan info setelah ini ada pemotongan permakanan. Saya itu kedepannya bagaimana, dan pemerintah kota masih hingga kini juga belum menjelaskan apa sih kedepannya langkahnya, seperti itu. Oke, kemudian untuk saat ini ada berapa warga tadi sudah disebutkan ya, Mbak ya. Kemudian apa saja sih sebenarnya, maksudnya sosialisasi tadi juga sudah dijelaskan. Nah, bantuan permakanan, nah ini dinas-dinas apa saja yang terkait, Mbak, selain dinas sosial? Iya, pastinya ada bagian Kesra yang di dalam kelurahan ataupun kecamatan, dan juga Dispenduk Capil yang mengandungkan NIK-nya masyarakatnya, seperti itu. Dan juga puskesmas, kalau dinas kesehatan kalau memang melayani permakanan untuk para orang-orang yang sakit, mungkin TBC, HIV, dan penyakit menular lainnya, itu juga berdasarkan dari. Oh, ini juga berkaitan, meskipun ini kasusnya permakanan ya, bantuan permakanan begitu, tapi dinas kesehatan juga turut serta begitu. Iya, karena memang permakanan tidak hanya untuk lansia, yatim piatu ataupun disabilitas, tapi juga untuk para penyakit tertentu. Juga ada tambahan lagi mengenai gagal ginjal, jadi itu juga bisa mengajukan permakanan. Oke, penyakit maksudnya penyakit tertentu itu seperti apa? Ya, ada HIV yang menular, kemudian juga TBC, mungkin COVID yang dulu, ya itu tergantung dari catatan dari dokter masing-masing lah, sejauh mana ini diperlukan untuk permakanan. Oke, Mbak, bagaimana sih, Mbak, kalau tadi juga disinggung terkait pengurangan ya, sosialisasi pengurangan tadi kan sudah dijelasin ya sama Mbak Ajeng sendiri. Nah, untuk pressure-nya sendiri kepada Pemkot Surabaya ini apa? Bagaimana, Mbak, sejauh ini Komisi D apakah sudah melakukan mati-matian? Ayo, kalau bisa nih digalakan, ini harus diselesaikan begitu. Iya, yang jelas kita meminta untuk langkah cepat dari pemerintah kota ya, memberikan kebijakan tidak hanya pemotongan saja ataupun menyesuaikan dari pemerintah pusat, tapi lebih memberikan kreativitas yang dulunya yang kita
punya dengan anggaran 11,2 triliun ini, kita harus menentukan apa untuk warga pramiskin ini. Yang pertama tidak jatuh miskin, yang kedua juga bisa makan, ya juga para penyedianya juga tidak kehilangan pekerjaannya seperti itu. Jadi memang kita tunggu langkah cepatnya, karena kita langkah cepat ini harus berdasarkan dari kajian, kemudian juga dari tim kejaksaan, bagaimana supaya anggaran ini tepat sasaran dan juga bisa dipertanggungjawabkan nanti kemudiannya. Oke, kemudian upaya dari Dinsos sendiri, kalau Ya. Anda lihat, apakah sudah ada tanggapan? Ya, sementara ini kan Dinsos memang dalam artian mereka mendapatkan laporan dari warga. Nah, itu mereka membantu, dalam artian mereka membantu sekuat tenaga dalam, mungkin ada Basnas, ada CSR, itu akan disalurkan memang kepada orang yang membutuhkan. Tapi kalau kebijakan kan tidak hanya Dinsos sendiri, tapi hanya seluruh pemerintah kota, termasuk juga Badan Perencanaan Perkotaan. Jadi kebijakan ini memang harus dirangkum sedemikian rupa supaya jadi lebih mudahlah dilakukan oleh dinas sosial. Oke, tidak hanya dinas sosial ataupun dinas kesehatan, tapi tadi juga ada beberapa dinas. Ya. Nah, kalau Komisi D melihatnya apakah efektif dinas-dinas sendiri, dinas-dinas yang bergabung ini untuk sosialisasi, penanganan, juga melakukan sistem pemberian bantuan permakanan ini kepada warga Kota Surabaya, sudah efektif nggak sih, Mbak? Ya, kita dorong lah supaya nanti sinergi, supaya efektif. Kalau tidak ada kesinergian, maka tidak ada kebijakan untuk membuat kebijakan yang menanggulangi pengurangan pemakanan itu tadi. Jadi kita mendorong supaya pemerintah kota ini melalui mungkin badan perencanaan kota ataupun bahkan dari dinas-dinas lainnya membuat kebijakan baru dengan segera, kemudian juga dibuat perwalinya, cantolan hukumnya, sehingga di anggaran PAK nanti pada bulan Februari ataupun Maret bisa ada program khusus kebijakan baru lah untuk menanggulangi masalah permakanan ini tadi. Oke, kalau Anda melihat peran wali kota sendiri, apakah cukup sudah full support atau memang udah pemasangan yang penting dipasang aja stikernya gitu, ibaratnya kalau bisa dibilang ya kan pencitraan aja begitu loh, Pak. Jadi yang alhamdulillah Pak Wali Kota ini dalam artian mereka mendengarkan. Selama ini kan banyak permasalahannya salah sasaran karena tidak ada penandanya. Alhamdulillah dari saran usul juga dari saya dan juga dari Komisi D memberikan penanda di masing-masing penerima. Itu sudah menjadi jalan terbuka untuk komunikasi saya dan juga Pak Wali Kota. Kebijakannya juga sudah dilaksanakan, dan ini saya juga mengapresiasi bahwa memang suara dari wakil rakyatnya didengar. Kemudian untuk perbaikan kebijakannya kita juga butuh waktu, dan kita memang mendorong supaya yang sekarang tidak dapat permakanan harusnya nanti bisa dibantu lewat minimal lewat Basnas ataupun CSR, karena memang kita sebagai kota industri juga alhamdulillah juga banyak dibantu oleh pihak stakeholder lainnya. Oke, perbaikan sistem, nah ini apakah memang harus dilakukan? Nah, bagaimana nanti pendapat dari Komisi D, kita akan lanjutkan kembali ya Mbak Ajeng ya. Siap. Usai jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama Mbak Ajeng, salah satu anggota Komisi di DPRD Kota Surabaya, dan kita masih membahas kurang efektifnya sistem penerima permakanan lewat BTT di Surabaya. Tadi Mbak Ajeng juga jelaskan bahwa memang sambil menunggu ya Mbak ya, sosialisasi dilakukan, kemudian juga harus ada perubahan atau pergantian sistem ya Mbak ya, kalau Anda tadi menjelaskan. Nah, ini perlu nggak sih Mbak sebenarnya perubahan sistem jika kita lihat, karena tadi juga sempat disinggung bahwa meskipun ada pemasangan stiker itu sudah dilakukan 80% ya, tapi memang untuk pemberiannya ini masih belum merata, masih belum semuanya, begitu gimana Mbak? Iya, ini kan yang menerima stiker itu kan bermacam-macam. Dalam artian itu bantuannya dia ada permakanan, tapi ada rutilahu, ada juga bantuan PKH, BPNT ataupun BLT. Nah, itu mungkin yang di daerah lainnya mungkin ada yang belum mendapatkan bantuan walaupun sudah dipasang stiker. Tapi memang ini catatan khusus lah, bahwa memang kita mau nggak mau kan kita harus mengikuti dari pemerintah pusat untuk harus melalui BTT, sehingga didaftarkan nanti 6 bulan lagi kemungkinan baru bisa mendapatkan permakanan. Nah, ini kan sudah diketahui oleh pemerintah kota, harusnya bisa memberikan alternatif lah, segera kebijakan masa dengan pemberian 2 alternatif ini dijadikan istilahnya ada pembiaran lah. Nah, ini paling nggak harus ada langkah cepat. Nah, ini jangan sampai kita kemarin sudah menerima banyak data, ini saya juga minta dari dinas sosial ataupun pemerintah kota segera untuk menindaklanjuti. Jangan sampai warga juga dibiarkan hanya meminta uluran dari tangan kiri kanan tetangga sekitarnya, seperti itu. Oke, kalau Anda lihat sendiri apakah memang harus ada perubahan sistem Mbak, pergantian supaya ini berjalan semuanya dengan baik Mbak? Saya minta sih ada kebijakan baru. Sama seperti dulu permakanan kan kebijakan baru yang memang hanya dipunya oleh Kota Surabaya. Nah, ini pemerintah Kota Surabaya dengan APBD besar 11,2 triliun harusnya kita punya kebijakan baru lah, entah itu sembako murah supaya memastikan warga semuanya itu yang dulunya keluarga rentan miskin ataupun keluarga pramiskin tidak jatuh dalam keluarga miskin. Supaya apa? Permakanan yang mungkin yang salah sasaran ya segera dapat diperbaiki, karena memang untuk kuotanya dari Kemensos hanya sedikit, 1.400 untuk kita bisa updating setiap harinya. Tetapi kalau untuk BTT kita harus menunggu 6 bulan, padahal mungkin lansia rentan, disabilitas juga mungkin masih banyak di Kota Surabaya yang belum mendapatkan permakanan. Oke, kalau kita lihat sendiri bahwa sebenarnya untuk sistem perubahan sistem sendiri untuk supaya merata pemberiannya ini bantuan permakanan ini kepada seluruh warga miskin yang ada di Kota Surabaya. Ini tentunya dibutuhkan transparansi, betul ya Mbak? Betul. Nah, dengan adanya digitalisasi sistem saat ini, apakah ini juga bisa membantu permasalahan pemutakhiran data penerima bantuan, Mbak? Ya, jadi kemarin kita sudah dari awal digitalisasi sejak zamannya kita MBR. Hanya saja permasalahannya itu banyak warga yang tiba-tiba mengaku miskin. Nah, ini kita butuh adanya musyawarah kelurahan. Jadi supaya apa? Memastikan yang salah sasaran tidak ada lagi. Yang dulu mungkin banyak warga yang mungkin kenal dengan Pak RT, Pak RW-nya akhirnya diundang. Tapi juga ada warga yang memang benar-benar membutuhkan, itu juga harus dapat istilahnya bantuan itu harus benar-benar dapat didata oleh dinas sosial supaya memberikan bantuan. Nah, itu kan menjadi PR kita sendiri. Nah, mau nggak mau walaupun kita sudah ada digitalisasi, tetapi dengan SDM, dengan punya niat baik, kebijakan baik, itu akan menentukan semuanya. Oke, sebenarnya hal yang mendasar sendiri apa yang perlu diperbaiki dalam pola penerima bantuan ini, Mbak? Ya, yang jelas hingga sekarang sistemnya sudah ideal ya, sudah ada digitalisasi, sudah ada musyawarah kelurahan, tapi kita kembali lagi pada SDM masing-masing, setiap kelurahan, setiap RT RW, setiap KSH yang menjalankan. Nah, kita harus ada evaluasi, kan tidak mungkin ada yang suatu yang ideal yang 100% benar, 100% sempurna, tapi kita mengevaluasi bahwa di kelurahan ini mungkin seperti apa, kelurahan ini seperti apa. Nah, ini juga yang dibutuhkan mungkin untuk kebijakannya tidak hanya untuk pengurangan permakanan, mungkin dibutuhkan untuk sembako murah ataupun bahkan bantuan sembako. Nah, ini bisa dikaji lagi supaya ditambahkan supaya nanti warga tersebut bisa saling membantu mandiri, karena memang kita harapannya ke depan itu namanya MBR ataupun keluarga miskin itu bukan keluarga yang menggantungkan kepada negara, tapi lebih ke keluarga yang mandiri Kota Surabaya. Oke, apa yang diharapkan dari peran Pemkot Surabaya terkait hal ini, Mbak? Diharapkan ya jelas kita mengharapkan ada terobosan kebijakan yang terbaru supaya kita memastikan keluarga yang dulu MBR, keluarga pramiskin kita tidak jatuh dalam keluarga miskin.
Jadi jangan kita senang hati dengan pengurangan. Kok dulu namanya MBR sekitar sekian, sekarang menjadi keluarga miskin menjadi hanya 200.000 sekian gitu ya. Tapi kita harus melihat realitanya bahwa memang harga masyarakat ini akibat dampak COVID-19 itu banyak mereka yang pengangguran, banyak mereka juga jatuh dalam rentang kesendirian, ada juga masalah gizi juga patut diperbaiki. Nah, ini juga menjadi langkah konkret, butuh konkret lah dari pemerintah kota supaya bisa ada kebijakan mengatasi permasalahan-permasalahan di kota Surabaya. Oke, pesan kepada masyarakat kota Surabaya, Mbak Ajeng, supaya khususnya mereka ya, keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan permakanan dari pemerintah kota Surabaya, silakan. Iya, yang jelas untuk warga yang memang belum mendapatkan bantuan permakanan dari kota Surabaya, mohon diajukan. Tetapi sekali lagi, mohon dilihat dalam artian itu warga yang sangat-sangat dibutuhkan. Warga-warga yang sangat yang benar-benar membutuhkan ada warga yang lansia di atas 75 tahun, kemudian dalam keadaan sendiri dan juga disabilitas yang memang tidak bisa mencari pekerjaan. Nah, itu memang yang terutama yang dibantu. Tapi kalau memang ada lansia yang ada keluarga ataupun lainnya lah, itu kita akan mengajukan terlebih dahulu lewat kelurahan ataupun nanti dibantu lewat BTT ataupun Kemensos. Dan yang jelas kita dari Komisi D kita juga meminta terus segera ada kebijakan untuk menanggulangi pengurangan kemiskinan. Oke, baik, terima kasih Mbak Ajeng. Semoga pemerintah kota Surabaya ini sistemnya bisa dirubah secepatnya dan bisa warga kota Surabaya, khususnya warga miskin ini bisa menerima bantuan permakanan keseluruhan. Baik, terima kasih Mbak Ajeng atas waktunya. Dan usai sudah Sobat Lentera Suara Rakyat kita hari ini, saya Katrina Nelson pamit undur diri, sampai jumpa.